Dapat dalam suatu teks, sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kebalikannya, yaitu kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kata baku biasanya digunakan dalam menuliskan hal-hal yang bersifat resmi, seperti surat resmi, undangan resmi, atau kalimat-kalimat resmi lainnya. Sedangkan kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menuliskan hal-hal yang bersifat tidak resmi. Kata tidak baku dipengaruhi oleh bahasa daerah. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Berikut ini ciri-ciri kata baku. 1. Tidak terpengaruh oleh bahasa asing. 2. Memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. 3. Bentuknya tidak mudah berubah. 4. Penggunaannya dalam kalimat resmi. Adapun hal yang menyebabkan kata-kata menjadi tidak baku, yang pertama, karena kesalahan penulisan. Yang kedua, karena pengucapan yang salah. Dan yang ketiga, akibat penyusunan kalimat yang tidak benar. Sekarang, perhatikan contoh kata baku dan tidak baku berikut ini. 1. Autentik adalah kata baku, sedangkan kata tidak bakunya otentik. Saksama merupakan kata baku, kata tidak bakunya seksama. Modern adalah kata baku, bukan modern. Praktik adalah kata baku, bukan praktek. Jadwal adalah kata baku, bukan jadwal. Merek adalah kata baku. Kata merek berarti tidak baku. Nasihat adalah kata baku, bukan nasehat. Zaman merupakan kata baku, bukan zaman. Sedangkan jenderal adalah kata bakunya, jenderal kata tidak baku. Dan akhir ada kata isap yang merupakan kata baku, sementara hisab bukan kata baku. Nah, sekarang perhatikan juga kata-kata berikut ini. Kita buat tanda contreng bagi kata yang merupakan kata baku. Yuk kita jawab bersama-sama. Relief. Kira-kira baku nggak ya? Iya, relief adalah kata baku. Praktik, baku. Menghisap, tidak baku, seharusnya mengisap. Mengembus, baku. Risiko, baku. Provinsi, tidak baku, seharusnya provinsi. Izin, baku. Kwitansi, baku. Kualitas tidak baku, seharusnya kualitas. Memesona, baku. Mempelajari, baku. Memeragakan, tidak baku,
seharusnya memperagakan. Kreativitas, baku, cabai, baku, museum, kata baku, coklat, kata baku, ekstrim, kata baku, Februari, baku, kongres, tidak baku, seharusnya kongres. Indera, tidak baku, seharusnya ya, indra. Sahabat, perhatikan kalimat berikut. Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kata tidak baku dalam kalimat tersebut adalah ya, benar sekali, jenderal. Seharusnya kalimatnya ditulis Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kalimat berikutnya, Hari Pahlawan diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tanggal 10 November. Kata tidak baku dalam kalimat tersebut adalah benar, November. Seharusnya kata November ditulis November. Kalimat berikutnya adalah kaktus termasuk dalam kelompok tanaman xerophyt. Kata manakah dalam kalimat tersebut yang merupakan kata tidak baku? Ya, benar sekali, kata xerophyt. Seharusnya ditulis dengan kata xerophyt menggunakan F bukan P. Nah, sekarang coba kalian tuliskan kata baku dari kata-kata berikut ini. Kerjakan di buku tugas kalian. Oke sahabat, terima kasih sudah menyimak penjelasannya sampai akhir. Sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan selalu belajar. Bye-bye. Bagaimana anak-anak Mister sekalian? Sudah disaksikan semua videonya? Alhamdulillah ya. Kalau kalian sudah menyaksikan videonya sampai akhir, insya Allah pemahaman kalian akan lebih mendalam dan lebih luas tentang penggunaan kalimat efektif. Ya, ada beberapa catatan dari Mister Mitra sebagai penutup dari video ini, yaitu agar kalian lebih mudah lagi bagaimana menentukan tentang kata-kata yang menjadi unsur kalimat efektif seperti kata-kata yang baku maupun tidak baku. Ya, harap kalian semua memiliki kamus besar bahasa Indonesia. Agar apa? Agar lebih mudah memahami, oh kata yang dipakai untuk membuat kalimat efektif ini kata yang sudah baku. Oh, ada juga kata yang belum baku. Nah, selain itu juga kalian juga harus hati-hati dengan ejaan, ya. Kita ingat pada zaman dahulu ketika Indonesia baru merdeka, ejaannya masih menggunakan ejaan bahasa Belanda, ya. Mungkin beberapa waktu lalu Mister pernah menyinggung sedikit, mau itu di pembelajaran Quran maupun yang lainnya, tentang ejaan. Seperti contohnya Presiden pertama Republik Indonesia, tulisannya Soekarno, ya. Kalau dibaca sekarang Soekarno, padahal dahulu dibacanya Soekarno. Nah, itu masalah ejaan. Nah, kalian harus bisa membedakan, oh ini tuh ejaan zaman dahulu, oh ini ejaan zaman sekarang, ya. Makanya sekarang itu sudah menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan. Dan terus-menerus bahasa Indonesia mengalami penyempurnaan maupun penambahan kosa katanya. Makanya penting buat kalian memiliki kamus besar bahasa Indonesia agar kalian lebih mudah dalam membuat kalimat efektif pada soal-soal yang nanti Mister maupun Miss-nya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.